Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Zaki Sifambiarsa, siswi SMA Negeri 1 Tayu dari kelas 10 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada salah satu warga mengenai asal-usul Desa Ngemplak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber saya kali ini. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Harno yang kali ini akan menjadi narasumber. Sebelumnya mau tanya Pak Harno ini warga asli Ngemplak atau tidak? Ya, saya asli dari Desa Ngemplak itu. Ya, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Iya, langsung saja. Pertanyaan pertama, jadi bagaimana Pak asal mulanya desa ini bisa dinamakan sebagai Desa Ngemplak Kidul? Oke. Jadi menurut cerita ya, Desa Ngemplak Kidul ini adalah sebuah desa yang pada saat itu memang mengandung banyak cerita. Terutama cerita itu kaitannya dengan keberadaan Waliullah Mbah Ronggo Kusumo. Jadi beliau Mbah Ronggo Kusumo itu adalah murid dari Mbah Ahmad Mutamakin Ajen. Kemudian oleh gurunya beliau ditugasi untuk membabat alas yang ada di sebelah desa Ajen, di sebelah barat. Kemudian karena beliau ditugasi oleh gurunya untuk membabat alas di sebelah barat Kajen, maka akhirnya hutan belantara itu dibabat, sehingga akhirnya setelah dibabat itu kelihatan amplak-amplak. Jadi amplak-amplak itu nampak jelas, tidak ada lagi pepohonan, sehingga di situ dinamakan Desa Ngemplak. Jadi itu cerita dari kenapa namanya Ngemplak. Jadi karena itu adalah sebuah hutan yang dibabat oleh Mbah Ronggo. Menarik juga ya Pak, dari emplak-emplak menjadi ngemplak. Iya, jadi amplak menjadi Ngemplak. Jadi karena dan ngemplaknya ini kan ngemplak kidul ya. Soalnya ngemplak ini kan ada dua. Jadi yang di sebelah utara sana ada ngemplak lor dan di sini ngemplak. Menariknya memang itu adalah berangkat dari sebuah cerita tentang kewalian antara toatnya guru dengan murid. Jadi memang kalau dirasakan di zaman sekarang ini memang tidak bisa dinalar, tapi kenyataannya pada waktu itu betul-betul terjadi. Kalau membahas tentang perkembangan, menurut Pak Harno dari zaman dulu hingga sekarang perkembangan Desa Ngemplak itu sudah cukup bagus atau masih perlu ditingkatkan lagi? Mungkin dari segi infrastrukturnya, perekonomiannya, atau yang lainnya. Jadi kalau bicara perkembangan ini memang ya mestinya berkembang sejak dulu hingga sekarang. Jadi kalau kita melihat infrastruktur di Desa Ngemplak Kidul ini pesat sekali perkembangannya. Apalagi pada saat ini didukung oleh dana dari pemerintah, terutama dana desa. Nah, sehingga apa yang terjadi di Desa Ngemplak terkait dengan infrastruktur itu memang kualitasnya itu bagus, kualitas yang bagus karena ketika jalan itu dibangun dengan kualitas yang tidak bagus itu cepat rusak, Mbak. Jadi makanya di sini ketika dana desa ini dikucurkan, targetnya itu adalah cor beton. Jadi karena ini untuk akses ekonomi, jadi menunjang kegiatan ekonomi yang mana banyak sekali ketela-ketela yang datang di Ngemplak. Apa tadi? Perekonomian. Ya perekonomian secara otomatis ya berkembang pesat. Soalnya kita lihat dari 5 tahun ke depan hingga sekarang itu nampaknya semakin membaik. Ya walaupun Banyak yang tahu bahwa di Desa Ngemplak ada makam yang cukup terkenal yaitu makam Mbah Ronggo Kusumo. Nah, kalau di makam ini sendiri selain pada malam Jumat itu ramai pada hari apa Pak? Mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan pada bulan tertentu atau
Jadi ya selain malam Jumat itu memang juga ada kegiatan seperti satu selapanan sekali gitu kan ada kegiatan manakiban, jadi untuk jamiah manakib. Kemudian juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain oleh pengurus makom. Biasanya itu kan ada apa namanya masyarakat yang istilahnya syukuran-syukuran itu juga sering kali terjadi di samping hari Jumat. Dan biasanya kalau hallnya itu memang ya sangat ramai karena di sana itu jadwal kegiatannya itu banyak sekali. Kalau saya tidak salah di makam Mbah Ronggo itu pernah ada kayak pelelangan barang gitu Pak. Kalau pelelangan barang itu sendiri biasanya dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Pak? Jadi pelelangan barang di makam itu dilakukan 1 tahun sekali pada saat haul. Jadi lelang itu kemarin mendapatkan dana sekitar 70, hampir 80-an juta lah, mulai dari apa namanya selambu, satir, kemudian juga apa namanya patok itu ya, yang mahal itu kan patok jadi kain yang diikatkan di patok itu, sehingga apa Selesai sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya wawancarai. Ya, kalau seperti itu saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Untuk teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Saya Ataya Zaki Sifam Biarsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.